Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kokodeva Majalengka. Pada video kali ini, seperti yang teman-teman perhatikan bahwa saya sedang mempersiapkan untuk penyemaian dari bibit hidroponik untuk kangkungnya ya. Jadi untuk proses pembuatan hidroponik itu tidak akan saya ulas, tapi saya akan lebih ke proses penyiapan bibitnya. Seperti apa proses penyiapan bibitnya? Sebelum kita lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe, untuk subscribe terlebih dahulu serta nyalakan loncengnya dan bagikan video ini supaya lebih bermanfaat lagi, dan tulis juga pada kolom komentar kritikan, saran, dan masukan teman-teman supaya channel kami lebih berkembang lagi. Oke, kita langsung ke proses penyiapan bibitnya. Teman-teman, bagi yang baru belajar, dan jujur saya juga masih belajar dalam hidroponik ya, baru saya terapkan di sesi-sesi sebelumnya yang mungkin teman-teman perhatikan di channel saya. Ada beberapa konten yang membahas tentang pompa hidroponik dan terlihat ada tanaman kangkungnya. Dan sekarang saya akan mempersiapkan terlebih dahulu dari proses untuk media tanamnya ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin belajar, untuk media tanam yang saya pakai saat ini yaitu menggunakan rockwool ya. Ini namanya rockwool. Selain rockwool juga ada media tanam yang pernah saya coba itu dari busa ya, cuman kurang bagus. Dan yang paling bagus yang pernah saya pakai adalah menggunakan rockwool. Selain rockwool dan busa, ada media tanam lain yang pernah saya gunakan yaitu sabut kelapa. Dan kebetulan untuk rockwool itu saya sudah membelinya banyak. Jadi yang saya terapkan sekarang adalah rockwool. Nah, setelah teman-teman mempersiapkan media tanamnya ini, kemudian sambil kita melubangi ya. Jadi ini nanti si rockwool ini kita lubangi ya satu persatu. Itu teman-teman, kalau untuk kangkung itu bagusnya ya, jadi teman-teman lubangi itu satu rockwool seperti ini ya, satu rockwool seperti ini itu diisi 4 bibit ya, diisi dengan 4 bibit. Nah, sambil kita melubangi, ini jangan lupa bibitnya itu direndam terlebih dahulu di air biasa ya, di air biasa direndam dulu. Nanti teman-teman perhatikan di sini ya, ini ada bibit yang masih mengambang. Nah, kalau dia tidak jatuh berarti bibit itu sudah kurang bagus ya, dan misalkan jangan digunakan, dibuang saja untuk bibit yang mengambangnya. Dan yang digunakan itu benar-benar yang memang bibitnya tenggelam. Jadi yang seperti ini kita buang saja ya, karena ini memang tidak begitu bagus ya, tidak begitu bagus dan nantinya tidak akan tumbuh. Nah, dalam membeli bibit teman-teman juga harus memperhatikan di kemasan ya. Ini karena saya membelinya bisa dibilang repack ya, bisa dibilang repack bibit kangkung ini. Jadi nanti di kemasan itu biasanya dia tertulis tanggal expire date-nya. Jadi mohon diperhatikan juga expire date-nya. Bukan berarti bibit ini tidak akan tumbuh, tapi kita lebih menjaga supaya pertumbuhannya lebih bagus, makanya expire date-nya diperhatikan. Nah, selain untuk kangkung, di sini saya juga ada casin ya. Sebetulnya ada banyak ya, cuman ini yang saya bawa sekarang kebetulan yang ada di plastik ini itu ada casin dan kangkung ya. Dan yang akan saya kerjakan itu yang kangkungnya. Jadi sambil ini kita rendam, ininya kita lubangi ya. Jadi satu
rock wall ini akan kita isi sampai dengan 4 buah biji ya. Jadi karena kangkung itu bisa bergerombol ya, jadi kita isinya 4 saja. Kita lubangi ya. Jadi nanti teman-teman masukkan biji kangkung ini ke dalam lubang yang sudah kita buat ya. Jadi nanti teman-teman tinggal tusuk seperti ini ya. Tusuk, masukkan ke dalam ya. Oke. Tusuk, masukkan ke dalam. Oke, setelah kita masukkan ke dalam rock wall-nya, berikutnya kita akan kasih air ya. Jadi di baknya ini kita kasih air, kasih lewat pinggirnya aja. Biarkan airnya meresap. Jika sudah kita kasih air seperti ini, kita masukkan ke dalam kantong plastik warna hitam ya. Jadi kita bungkus terlebih dahulu selama 1 malam ya. Besok pagi akan kita lihat apakah sudah ada yang muncul untuk tunasnya ya. Simak terus videonya dan jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya channel kami lebih berkembang lagi. Baik teman-teman, ini hari kedua ya setelah kita melakukan penyemaian, dan bisa teman-teman lihat ya, ini kita buka. Nah, setelah kita buka, ini ada 2 bak ya yang kemarin dibikin. Ada sebagian yang memang udah muncul tunasnya ya, ini sudah kelihatan muncul tunasnya. Ini yang usia berarti baru 1 hari. Kalau yang ini itu udah usia 2 hari, udah kelihatan semakin panjang ya, udah keluar dari bijinya ya, udah mulai kelihatan. Ini yang usia 1 hari setelah kita penyemaian. Nah, setelah lewat dari 1 hari atau sudah 1 malam, plastiknya kita buka ya. Jadi nanti kita setiap harinya itu minimal dia terkena sinar matahari itu sekitar 4 jam minimal. Tujuannya supaya dia tumbuh itu nanti tidak kena dengan yang namanya istilah kutilang ya. Kutilang itu kurus, tinggi, langsing ya. Jadi nanti si tanaman kangkungnya itu tidak kurus sekali ya. Jadi nanti dia akan tebal. Oke, kita akan update perkembangan hari kedua, hari ketiga, dan seterusnya, dan sampai kita letakkan si bibit penyemaian ini nanti ke lahan dari hidroponiknya.
dari penyemaian. Dan bisa teman-teman lihat ya, ada yang sudah muncul dari bijinya tersebut ya, tunas-tunas yang akan menjadi tanaman kangkung. Dan jika sudah seperti ini, kita akan masukkan ke dalam tempat hidroponiknya ya. Jadi kita akan letakkan dan biarkan nanti sampai dengan kangkung-kangkung ini nanti akan siap kita panen. Oke, kita langsung plot saja ya di tempat hidroponiknya yang sudah saya siapkan. Sekarang kita sudah berada di lahan yang akan kita jadikan untuk tempat hidroponik kita. Dan kebetulan seperti yang konten sebelumnya bahwa saya akan menjalankan kembali hidroponik di kolam PET yang ada di sini. Ya, untuk spesifikasi kolamnya ini kolam dengan diameter 2 meter ya. Dan pipa yang saya pakai di sini paralon itu pipa 3 inch ya, teman-teman bisa sesuaikan dengan kebutuhannya teman-teman. Dan kebetulan kemarin pas waktu saya bikin itu menggunakan pipa dengan diameter 2 inch 3 inch ya, maaf. Kemudian selain pipa untuk media tanamnya, saya juga menggunakan aqua gelas ya, atau gelas air mineral yang biasa dijual di warungan. Atau teman-teman juga bisa menggunakan netpot ya, teman-teman bisa beli di online, cari dengan kategori netpot, nanti akan kelihatan seperti gelasnya ya, gelas untuk nanti dia akan kita simpan si bibit-bibit hidroponik ini, dimasukkan ke sini ya. Kemudian kenapa saya menggunakan hidroponik di atas kolam pembesaran ikan koi saya? Selain berfungsi sebagai media tanam, hidroponik ini nanti akan berfungsi sebagai media filter untuk mekanis dan biologisnya. Jadi bagi teman-teman yang keterbatasan media filter itu bisa dibantu dengan penggunaan hidroponik seperti ini. Jadi nanti si tanaman yang tumbuh di sini dia akan menghasilkan akar yang panjang, kemudian si akar tersebut akan menyerap amoniak tersebut atau bisa disebut sebagai media filter dari hidroponik ya. Kemudian selain media filter biologis, dia juga bisa menjadi mekanis karena kotoran-kotoran yang belum terfilter dari filter yang ada di sini akan terfilter oleh akar tersebut. Jadi bisa sebagai mekanis juga, bisa sebagai biologis. Dan amoniak juga yang dihasilkan oleh ikan itu akan menjadi pupuk alami untuk tanaman kangkung yang akan kita pasang di sini. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe. Kemudian bagikan video ini supaya lebih bermanfaat lagi. Akhir kata, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bailapar.